Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kita kali ini akan membahas tentang teknik pembuatan proposal. Ada yang tahu apa itu proposal? Baiklah, mari kita lihat di sini definisi dari proposal. Proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, proposal intinya adalah suatu rencana atau rancangan kegiatan, atau bisa juga disebut sebagai rencana kerja. Jika kalian perhatikan di sini, bentuk proposal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proposal rencana kegiatan. Bentuknya juga ada dua, yaitu bentuk usaha atau bisnis. Yang kedua adalah organisasi. Biasanya organisasi ini adalah proposal yang dilaksanakan pada lembaga tertentu. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Seperti kalian, misalnya kalian mengikuti suatu organisasi, baik itu OSIS, Pramuka, PMR, atau Praskibra. Biasanya, para pengurus atau kepanitiaan sering mengadakan program atau kegiatan. Nah, di dalam kegiatan organisasi inilah dibutuhkan adanya proposal kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bentuk kedua dari proposal adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini berkaitan dengan akademik. Ada 3 contohnya, skripsi, disertasi, dan tesis. Apa sih bedanya? Untuk yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi di jenjang S1, maka nanti di akhir pembelajaran akan belajar tentang skripsi dan harus menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Sedangkan jika kalian setelah lulus S1 dan ingin melanjutkan ke S2, maka di akhir kuliah kalian harus menyelesaikan tugas akhir berupa disertasi. Selanjutnya, kalau kalian ingin melanjutkan ke S3, maka di akhir perkuliahan kalian harus menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis. Nah, untuk kali ini kita akan fokuskan terlebih dahulu ke proposal rencana kegiatan, yaitu berkaitan dengan organisasi. Setelah kalian mempelajari bentuk proposal, kita lihat di sini ada kerangka proposal. Ini bertujuan untuk membantu kalian menyusun proposal kegiatan secara sistematis. Kita lihat ada 3 bagian, yaitu ada bagian pendahuluan, rencana kegiatan, dan penutup. Untuk pendahuluan terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada latar belakang, dasar pemikiran, dan tujuan. Kemudian rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini terdiri dari jenis dan tema kegiatan, target atau sasaran kegiatan, waktu dan tempat, kemudian susunan kepanitiaan, susunan acara, dan yang tidak kalah penting adalah anggaran dana. Nah, biasanya untuk susunan kepanitiaan dan susunan acara karena terlalu banyak, biasanya terlalu melebar, misalnya kegiatannya itu bisa lebih dari 1 hari, maka disusun secara terpisah. Jadi nanti akan terlampir di sana. Jadi tidak disatukan dalam proposal. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Setelah tadi kita melihat kerangka proposal yang terbagi menjadi 3 bagian dari pendahuluan, rencana kegiatan, dan penutup, kita akan lihat di sini unsur-unsurnya agar lebih jelas. Yang diawali oleh latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Nah, biasanya latar belakang itu berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan dan pihak penyelenggara kegiatan. Jadi, ketika suatu organisasi mengadakan suatu kegiatan nih, misalnya tentang bulan bahasa,
Maka apa sih alasannya mengadakan program atau kegiatan bulan bahasa tersebut? Nah, maka di latar belakang tersebut harus dipaparkan berdasarkan argumen atau pendapat dan alasannya. Selanjutnya yang kedua adalah dasar pemikiran. Dasar pemikiran itu berisi pokok-pokok pemikiran akan perlunya melaksanakan kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan ini menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, jenis kegiatan. Biasanya jenis kegiatan ini sama dengan bentuk atau nama kegiatan. Juga bisa berupa rangkaian kegiatan. Selanjutnya ada tema kegiatan. Berisi inti-inti kegiatan atau tagline kegiatan. Kemudian ada target atau sasaran. Nah, target ini biasanya peserta yang akan ikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Misalnya, kegiatan bulan bahasa yang dilaksanakan oleh OSIS. Pesertanya adalah siswa dari kelas 10 dan kelas 11. Misalnya seperti itu. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kapan waktu kegiatan tersebut dan di mana tempat pelaksanaan kegiatan itu harus ditulis dengan jelas. Kemudian ada susunan kepanitiaan. Para penyusun proposal dari suatu tim perlu menyeleksi kualifikasi dan bobot orang-orang yang duduk sebagai panitia pelaksana dalam kegiatan yang direncanakan. Hal ini untuk menjamin kelancaran jalannya suatu kegiatan. Kemudian ada susunan acara. Nah, susunan acara juga harus jelas dan terperinci. Biasanya susunan acara ini terlampir. Kemudian ada anggaran biaya. Penyusunannya harus logis dan realistis, serta harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Ingat, ketika kalian menyusun anggaran biaya, jangan sampai pengeluaran kalian lebih besar daripada pemasukan, atau sebaliknya, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Maka, ketika menyusun anggaran biaya, ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berfungsi menekankan bahwa proposal diajukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian nanti terakhir adalah tanda tangan baik dari ketua pelaksana, sekretaris, atau pembina organisasi tersebut. Setelah kalian tadi mempelajari tentang definisi, kemudian bentuk proposal, kerangka, dan unsur-unsur proposal, mudah-mudahan kalian sudah mulai paham ya bagaimana sih cara membuat proposal kegiatan yang baik. Kita akan lihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian menyusun sebuah proposal kegiatan. 1. Penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Nah, mengapa di sini harus menunjuk orang ahli? Maksudnya bukan berarti kalian ketika diminta untuk membuat proposal, lantas kalian mengatakan bahwa saya belum ahli Bu, saya tidak bisa membuat proposal. Nah, justru di pembelajaran kali ini kalian dilatih untuk membuat proposal. Sehingga ketika nanti kalian berada di suatu organisasi dan kalian ditunjuk untuk membuat proposal, nah kalian sudah bisa menyusun proposal dengan baik. Kemudian yang kedua, penyusunan proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Jadi, ketika nanti menyusun proposal, tentu organisasi atau kegiatan tersebut mengadakan rapat untuk menentukan apa sih yang dibutuhkan dari proposal tersebut. Misalnya bahan-bahan atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Nah, ingat, ketika kalian membuat proposal ini, jangan sampai misalnya ketika tahun sebelumnya ada kegiatan, lantas tahun ini ada kegiatan yang sama, kemudian kalian copy paste. Nah, kalian harus bisa melihat apakah proposal terdahulu itu sudah tersusun secara sistematis, kemudian menggunakan bahasa yang menarik dan realistis, sehingga proposal tersebut dapat
diterima dan di-ACC oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang keempat, ada proposal. Proposal itu dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Jadi ketika kalian sudah melakukan musyawarah, kemudian membahasnya, dan membuat proposalnya, tentu tidak langsung jadi, tapi perlu adanya revisi dan persetujuan. Kemudian dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, setelah direvisi, diperbaiki hal yang kurang, maka proposalnya dapat digunakan dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, terakhir adalah proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Setelah kita mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun proposal, kita juga harus tahu apa sih manfaat membuat proposal kegiatan. Nah, kita simak di sini ada 4 poin. 1. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi, proposal ini bertujuan yaitu untuk menginformasikan kepada pihak tertentu bahwa organisasi tersebut akan melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, panitia ketika akan melakukan kegiatan tentu akan terarah berdasarkan proposal yang dibuat. Jadi, tidak bergerak semana suka. Jadi, sesuai dengan aturan yang dibuat di dalam proposal tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, jadi agar proposal dapat di-ACC, maka proposal harus dibuat tadi dengan sistematis, kemudian harus menarik dan harus realistis. Yang keempat, untuk mendapatkan persetujuan. Jadi proposal ini tujuannya bukan hanya sekedar meminta dana atau menginformasikan tentang kegiatan tersebut, tapi juga untuk memperoleh persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Nah, ini adalah manfaat dibuatnya proposal. Baik, itulah beberapa materi tentang proposal kegiatan. Dari definisi, kemudian ada kerangkanya, kemudian ada unsur-unsur, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan manfaat dari proposal. Nah, kali ini setelah kalian mempelajari materi tentang proposal kegiatan, Ibu harap kalian bisa mempraktikannya dan membuat proposal kegiatan. Nah, nanti setiap siswa diminta untuk membuat judul proposal kegiatan yang berbeda, ya. Boleh kegiatan yang pernah dilaksanakan di sekolah ataupun di masyarakat, tetapi tentu juga harus ada pembaruan atau ide-ide yang lebih menarik lagi dari kegiatan sebelumnya. Nah, nanti Ibu minta kalian menuliskan judul proposal kegiatan tersebut di WA group, ya. Jadi ini tugasnya individu. Nah, dari materi ini nanti Ibu akan jelaskan tentang contoh proposal supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, untuk kali ini Ibu tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.